Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pelajaran akuntansi. Minggu yang lalu, kalian telah belajar tentang persamaan dasar akuntansi dan jurnal umum. Kali ini kita akan belajar tentang buku besar dan neraca saldo. Untuk jurnal umum dan buku besar ini merupakan proses pencatatan akuntansi. Sementara untuk neraca saldo itu adalah sudah merupakan tahap pengiktisaran akuntansi. Buku besar adalah sekumpulan akun dari sebuah perusahaan atau sekumpulan semua akun yang ada di perusahaan. Buku besar ini ada beberapa macam bentuk. Ada bentuk 1 kolom, ada bentuk 2 kolom, ada 3 kolom, dan 4 kolom. Cuma di sini Ibu menunjukkan contoh bentuk buku besar 3 kolom yang akan kita pakai untuk mengerjakan atau untuk memindahkan jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, ini kolom-kolom buku besar. Yang pertama ada nama akun. Nama akun kita tulis di sini, misalnya akun kas, akun modal, akun utang, akun pendapatan, akun beban. Kemudian di sebelah kanan ada kode akun. Kode akun bisa dilihat dari kode yang ada di jurnal umum. Misalnya untuk akun kas, kalian sudah mencatatkannya kode akun 100. Tulis lagi di buku besar dengan kode akun 100. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mencatatnya untuk akun kas itu 101, pindahkan ke kode akun 101. Pokoknya harus sama dengan yang ada di jurnal umum. Kemudian ada kolom tanggal. Tanggal ini diisi dengan transaksi yang ada di dalam jurnal umum. Kemudian kolom keterangan ini adalah transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut. Kemudian ada kolom referensi, ini ditulis dengan menuliskan lembaran dokumen yang ada di jurnal umum, misalnya jurnal umum halaman 1. Kemudian debit kredit. Debit kredit ini adalah dicatat sesuai dengan angka yang ada di dalam jurnal umum. Ketika di jurnal umum kas ada di debit, pindahkan lagi ke debit. Ketika di jurnal umum kas ada di kredit, pindahkan lagi ke kredit. Nah, kemudian di paling kanan ada kolom saldo. Saldo ini merupakan selisih antara debit dengan kredit, ditulis di dalam kolom saldo. Nah, proses pemindahan transaksi dari jurnal umum ke buku besar itu kita sebut sebagai posting. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas soal dari jurnal umum, kita akan buat buku besarnya. Di sini jurnal umum untuk Nadia Salon yang sudah Ibu bahas minggu kemarin, dan mudah-mudahan bagi siswa yang kemarin masih ada yang salah, segera dibetulkan, supaya hasilnya nanti ke berikutnya selanjutnya sama. Kita lihat di sini, ada nama-nama akun, kas, perlengkapan, peralatan, dan seterusnya. Nah, kita akan membuat satu persatu buku besar dari nama-nama akun ini. Ya. Nah, sekarang Ibu contohkan, Ibu akan membuat akun buku besar kas. Di sini setiap transaksi ada akun kas. Dari transaksi tanggal 1 sampai dengan transaksi tanggal 30, ada akun kas. Maka kas tersebut kita pindahkan ke dalam buku besar kas. Kemudian di sini kita lihat di dalam jurnal ada kas itu transaksi tanggal berapa saja. Kas ini ada transaksi tanggal 1, kemudian di sini ada di sebelah debit. Maka kita pindahkan transaksi tersebut ke dalam buku besar. Untuk kas ini kita pindahkan tanggal 1 ada investasi uang tunai, karena di soal ada investasi uang tunai.
dan letaknya ada di sebelah debit sebesar 50 juta. Kemudian untuk kolom referensi, kita tulis jurnal umum 1 karena halaman 1. Nah, saldonya, ini saldonya saldo debit sebesar 50 juta. Kemudian berikutnya tanggal 3 ada kas. Kas ada di sebelah kredit. Ya, maka kita pindahkan di sini ya, tanggal 3 pembayaran sewa untuk keterangannya, referensinya jurnal umum, kemudian kita tulis di sebelah kredit sebesar 30 juta. Nah, saldonya ini selisih antara debit dan kredit sebesar 20 juta atau pengurangan debit dengan kredit sebesar 20 juta selisihnya. Nah, kemudian kita lihat lagi di jurnal umum tanggal berapa? Ada tanggal 13. Kas ada di sebelah debit sebesar 8.500.000. Ini adalah merupakan pendapatan jasa. Maka di buku besar kas ditulis tanggal 13, kemudian keterangannya pendapatan jasa, masih di jurnal umum halaman 1, debit sebesar 8.500.000. Nah, kalau debit dengan debit dijumlahkan, ya, jadi 20 juta ditambah 8.500.000, 28.500.000. Tapi kalau debit dengan kredit dikurangi, ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini tanggal kas, ada tanggal 20. Ya. Tanggal 20, kas itu transaksinya adalah pembelian peralatan. Ya. Tanggal 20 ini ada di kredit sebesar 700.000. Maka kita pindahkan ke dalam buku besar kas, tanggal 20 pembelian peralatan secara kredit, sebesar Rp700.000. Nah, ini karena dikredit dikurangi 28.500.000 dikurangi 700.000, hasilnya adalah 27.800.000. Dan seterusnya, semua transaksi yang ada kata kasnya pindahkan ke dalam buku besar kas. Nah, kebetulan ini Ibu sudah berikan contohnya untuk kas, Ibu sudah tulis semua, dan hasil akhir kasnya itu saldonya sebesar 30.850.000. Nah, setelah kita buat akun buku besar kas, kita buat lagi akun yang berikutnya, yaitu akun perlengkapan. Kita buat lagi akun perlengkapan. Dengan judul perlengkapan, kode akunnya adalah 104. Nah, akun perlengkapan itu di jurnal ada tanggal berapa aja? Di jurnal, kita lihat di sini ada tanggal 1 dan ada tanggal 15. Tidak ada lagi ya, cuma 2, maka kita pindahkan ke perlengkapan tanggal 1, investasi perlengkapan. Ada di sebelah debit sebesar 3 juta, maka saldonya sebesar 3 juta. Kemudian ada lagi tanggal 15 pembelian perlengkapan di debit 500.000, saldonya bertambah menjadi 3.500.000. Nah, setelah perlengkapan selesai, kita buat lagi akun yang berikutnya. Akun berikutnya, perlengkapan sudah dibuat, peralatan. Kita buat buku besar peralatan. Peralatan kita lihat ada di transaksi tanggal berapa saja. Ini ada di transaksi tanggal 1, investasi peralatan, kemudian ada di tanggal 20, peralatan, kemudian ada lagi di tanggal, sudah ya, cuma 2. Jadi ada di tanggal 1 dan ada di tanggal 20. Kita buat buku besarnya. Peralatan ada di sebelah debit tanggal 1, kemudian tanggal 20 ada juga di sebelah debit sebesar 1.500.000. Kita buat buku besar peralatannya.
Ya, tanggal 1 investasi peralatan, kemudian debit sebesar 60 juta, kemudian tanggal 20 pembelian peralatan, debit sebesar 1.500.000 dan saldo peralatan sebesar 61.500.000. Selanjutnya, kita bikin buku besar yang lain supaya berurut, maka Ibu contohkan akun utang dengan kode 200. Nah, di jurnal umum, akun utang itu transaksinya tanggal berapa saja. Kita lihat di sini ada transaksi tanggal 15, ada transaksi tanggal 20, dan ada transaksi tanggal 28. Maka kita buat ke buku besarnya akun utang. Ya, ada 3 transaksi tanggal 15 yaitu pembelian perlengkapan secara kredit. Kita tulis di kolom kredit sebesar 500.000. Kemudian tanggal 20 pembelian peralatan ada juga di kolom kredit sebesar 800.000. Nah, ini saldonya kredit dengan kredit jumlahkan, saldonya 1.300.000. Dan di tanggal 28 ada pembayaran sisa utang peralatan sebesar 800.000 di debit. Nah, ini selisihnya adalah 500.000. Dari mana 500.000? 1.300.000 dikurangi 800.000. Nah, ini untuk akun utang. Nah, untuk selanjutnya kalian bikin akun-akun yang lainnya yang ada di jurnal umum. Kurang lebih ada 12 akun. Sisanya kalian buat ya. Nah, setelah kalian buat, nanti kalian pindahkan ke dalam kolom neraca saldo. Proses pemindahan buku besar ke neraca saldo itu kita sebut sebagai proses pengikhtisaran. Nah, untuk neraca saldo, kita tulis judulnya juga, kemudian judul yang akan dibuat yaitu neraca saldo per 30 Juni 2015. Biasanya dibuat di akhir bulan. Nah, nomor akun kita pindahkan lagi, nomor akun yang ada di buku besar dan jurnal, kemudian nama akun, ini nama akun yang ada di buku besar, kemudian debit kreditnya kita lihat di saldo terakhir yang ada di buku besar. Kita lihat, untuk nomor akun 100, yaitu nama akun kas. Kita lihat akun kas itu saldo terakhirnya ada berapa? Kita lihat di sini saldo terakhirnya ada di sebelah debit sebesar 30.850. Maka kita pindahkan ke neraca saldo akun kas sebelah debit sebesar 30.850. Kemudian berikutnya kita pindahkan akun perlengkapan. Perlengkapan saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya 3.500.000. Saldonya saldo debit juga. Maka kita catat di dalam neraca saldo perlengkapan di debit sebesar 3.500.000. Peralatan juga demikian ya. Peralatan saldo akhirnya ada 61.500.000. Dan kita lihat utang di sini saldo akhirnya ada di sebelah kredit ya, karena kredit lebih besar daripada debit. Jadi saldo akhirnya kredit. Maka untuk akun utang kita tulisnya di sebelah kredit. Nah, kalau kalian sudah buat buku besar tadi yang sebanyak kurang lebih 12, maka saldo akhir di buku besar itu pindahkan ke neraca saldo seperti ini. Nah, ini untuk nomor akunnya ditulis secara berurut ya. Ini misalnya utang 200. Selanjutnya apa nih? 300 modal. Kemudian berikutnya praib. Dan berikutnya kode 4 itu pendapatan. Kode 5 baru beban-beban. Ditulis secara berurut. Tulis semua yang ada di buku besar. Kemudian tulis juga debit kreditnya harus
sama dengan yang ada di buku besar. Nah, baru jumlahkan debit berapa, kreditnya berapa. Nah, kalau sudah sama antara debit dengan kredit, maka itu sudah benar. Kalau misalnya tidak sama, berarti kalian harus mencek and recheck ulang lagi di buku besarnya, penulisannya betul atau tidak di debit kreditnya, dicek kembali. Tapi kalau sudah sama, itu berarti sudah benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Nanti kalian tinggal meneruskan membuat latihan, membuat buku besar, kemudian memasukkannya ke dalam neraca saldo. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami. Sekian dulu dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.